Ya, salam teman-teman, salam sahabat yang dikasih Tuhan. Penginjilan sepanjang waktu senantiasa berkembang dan senantiasa berproses sesuai dengan konteks zaman dan sesuai dengan perkembangan budaya di mana Injil diberitakan. Kalau zaman para rasul, di mana zaman yang masih didominasi oleh mayoritas penduduk yang belum mengenal ilmu pengetahuan, dan juga masih di dalam konteks budaya yang primitif dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana juga para rasul berhadapan dengan penyembahan berhala dan dewa-dewa yang ada di dalam konteks masyarakat budaya setempat. Maka rintangan yang dihadapi para rasul adalah mereka berhadapan dengan orang-orang yang mayoritas buta huruf dan juga sekaligus punya dewa-dewa sesembahan sesuai dengan konteks budaya masyarakat yang mereka hadapi. Sehingga di dalam pertemuan ini sering sekali didemonstrasikan dengan terjadinya perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizat, dan juga hal-hal dahsyat yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan ini menunjukkan superioritas Kristus yang diberitakan oleh Paulus, sehingga dengan demikian orang-orang yang tadinya percaya kepada dewa-dewa yang mereka anut selama ini, oleh tanda-tanda ajaib yang dikerjakan oleh Allah di dalam misi rasul-rasul pada waktu itu, mereka kemudian menjadi percaya bahwa ternyata ada Allah yang lebih besar dan lebih berkuasa dibandingkan dengan Allah dan yang mereka percaya selama ini. Nah, itu sebabnya perjalanan misi di daerah-daerah terpencil juga yang masih belum mengenal ilmu pengetahuan, itu pun masih banyak terjadi hari-hari ini, karena memang ada perlu di sana didemonstrasikan kuasa yang dapat mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat setempat sehingga mereka menerima Allah yang maha besar di dalam Kristus anaknya yang tunggal. Nah, itu tantangan di zaman yang masa lampau. Nah, tetapi untuk konteks zaman sekarang, saya pikir tantangannya sudah semakin kompleks dan sudah semakin canggih seiring pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Dan bukan lagi masalahnya bagaimana kita mau menjelaskan, bagaimana media yang harus dipakai, karena media itu semua sudah tersedia dan sudah ada banyak penginjil-penginjil yang bisa didengarkan di seluruh dunia melalui ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini. Maka yang menurut saya yang perlu menjadi tantangan bagi perjalanan penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, bukan lagi kepada media atau bagaimana penginjilan itu dilakukan, tetapi lebih kepada kualitas Injil yang kita sampaikan. Jadi, menurut hemat saya, ini perspektif saya, kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, itu sah-sah saja. Tetapi menurut uh, analisa dan perenungan saya, tantangan saat ini adalah kualitas pemberitaan Injil itu sendiri. Apakah yang kita beritakan ini pepesan kosong, atau ini sebuah pemberitaan yang berkualitas dan benar-benar sesuai dengan pergumulan zaman saat ini? Karena ada banyak saat ini, ya kita perlu apresiasi munculnya para pengkhotbah, munculnya para pengajar, munculnya penceramah-penceramah agama, dan bahkan orang awam pun yang berani untuk menyatakan firman Tuhan. Ini tentu satu kemajuan yang sangat besar dan perlu kita apresiasi. Tetapi di dalam apresiasi ini perlu ada satu mawas diri di mana kita harus tetap menjaga kualitas, jangan sampai kita berani tampil tetapi kualitas kita nomor dua kan, atau bahkan kita tidak peduli dengan kualitas. Itu sebabnya hari-hari ini yang menjadi fokus yang paling utama yang harus kita pikirkan adalah kualitas penginjilan itu sendiri. Karena kalau rintangan untuk supaya bisa didengar oleh orang lain, semua orang bisa mengakses Injil sekarang. Tetapi persoalannya, apakah yang mereka dengar dan yang kita suguhkan itu adalah sesuatu yang berkualitas, dan apakah itu sesuatu yang murni? Nah, ini yang menjadi satu titik penting yang harus dipikirkan dan menjadi satu oh,
pergumulan bersama bagaimana pemberitaan Injil itu harus dengan memperhatikan kualitas. Nah, bicara tentang kualitas di sini juga menuntut tanggung jawab dan integritas. Kita bertanggung jawab kepada kebenaran itu sendiri, yaitu Allah yang adalah kebenaran, dan juga kita bertanggung jawab untuk berintegritas menghidupi apa yang kita ajarkan. Nah, ini yang saya pikir menjadi tantangan tersendiri, khususnya untuk teman-teman anak-anak muda yang berani berdiri di atas mimbar, yang berani berdiri di depan kamera untuk menyampaikan firman. Nah, ini menjadi tantangan yang harus kita jawab. Bagaimana kita menjadi pemuda-pemudi yang berani menyampaikan firman, tetapi juga harus menghidupi dengan integritas dan juga di dalam kelakuan kita. Dan kemudian kita tidak boleh mengesampingkan kualitas di atas atau di bawah. Kita menempatkan kualitas itu di bawah dari popularitas. Karena kadang-kadang kita hanya mau mengejar rating, kita mau mengejar popularitas sehingga kualitas kita abaikan. Nah, mari hendaknya ini menjadi perenungan bersama supaya apa yang kita sampaikan bukan menjadi sebuah pepesan kosong atau menjadi hanya ibarat pemberitaan yang tanpa makna. Mari kita maknai terlebih dahulu sebelum kita mengajak orang lain untuk memaknai apa yang kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dari kaum awam.